Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuyina Milati, NIM 932101619. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada pengertian filsafat Islam peripatetik. Jadi, istilah peripatetik berasal dari bahasa Inggris peripatetic yang berarti mengembara atau pengembaraan. Adapun secara metodologis, filsafat peripatetik adalah sebuah metode perumusan kebenaran dengan pendekatan argumen rasional secara demonstratif atau burhani. Nah, di sini filsafat Islam peripatetik yang kami jelaskan ada dua tokoh. Yang pertama ada Ibnu Bajjah, yang kedua ada Ibnu Rushd. Yang kedua ada biografi Ibnu Bajjah. Nama asli dari Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu al-Sayyid yang terkenal dengan Ibnu Bajjah. Nah, Ibnu Bajjah ini dilahirkan di Zaragoza pada abad ke-11 Masehi. Dan menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof ansik, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Dan Ibnu Bajjah ini meninggal dunia di Fes pada tahun 1938 Masehi. Yang ketiga yaitu pemikiran Ibnu Bajjah. Jadi pemikiran Ibnu Bajjah itu yang pertama ada metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada atau al-mawjud itu terbagi dua, yaitu yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah materi yang sifatnya terbatas, adapun yang tidak bergerak adalah akal. Pemikiran yang kedua yaitu materi dan bentuk. Jadi menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. Ibnu Bajjah juga berargumen jika materi berbentuk, ia akan terbagi menjadi materi dan bentuk dan begitu seterusnya. Pemikiran yang ketiga yaitu jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa dan jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Yang selanjutnya ada akal dan makrifat atau pengetahuan. Jadi, menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Dan Ibnu Bajjah juga berpendapat bahwa seseorang dapat mencapai puncak makrifat dan meleburkan diri pada akal faal atau akal aktif. Ia telah dapat terlepas dari sifat kerendahan dan keburukan-keburukan masyarakat. Yang selanjutnya ada akhlak. Jadi Ibnu Bajjah membagi perbuatan-perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian yang pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat ataupun jauh. Adapun bagian yang kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus. Yang selanjutnya ada politik atau teori pemerintah. Pandangan politik Ibnu Bajjah dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi. Perbedaannya hanya terletak pada penekanannya. Al-Farabi titik tekannya pada kepala negara, sedangkan Ibnu Bajjah titik tekannya pada warga negara atau masyarakat. Pemikiran yang selanjutnya yaitu manusia penyendiri atau uzlah. Manusia penyendiri yang dikemukakan oleh Ibnu Bajjah adalah uzlah akliyah. Uzlah atau penyendirian yang dikemukakan oleh Ibnu Bajjah bukanlah menjauhi manusia, melainkan tetap juga berhubungan dengan masyarakat. Pemikiran yang terakhir yaitu teori Ittishal, kontak intelektual dengan Tuhan. Nah, dalam Risalatul Ittishal, Ibnu Bajjah membagi manusia dalam tiga golongan, yaitu kaum awam atau al-jumhur, yang kedua an-nuzhar atau kaum hawas atau kaum cendekiawan, dan yang terakhir yaitu kaum yang berbahagia. Selanjutnya, tokoh filsafat Islam peripatetik adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd. Beliau lahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Beliau lahir di Cordova, di kota Andalus.
beliau populer dengan nama Ibnu Rushd. Orang-orang barat menyebutnya dengan sebuah nama Averroes, dan beliau meninggal di Maroko pada usia 72 tahun. Selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Rushd. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rushd ini sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani. Ibnu Rushd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Ada beberapa pokok pikiran Ibnu Rushd nih. Yang pertama yaitu pemikiran epistemologi. Dalam kitabnya Ibnu Rushd yang berjudul Fasl al-Maqal, Ibnu Rushd ini berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib dengan dasar bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud, yang lantas orang berusaha menarik pelajaran, hikmah atau ibrah dari hal tersebut. Hal itu didasarkan bahwa pemikiran tersebut sebagai sarana untuk meyakinkan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pemikiran tentang metafisika atau ketuhanan. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama. Konsepsi Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan esa merupakan ajaran Islam. Tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam. Hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Jadi konsepsi tentang ketuhanan Ibnu Rushd ini sangat berpacu kepada pemikiran Aristoteles. Dan selanjutnya untuk pembuktian terhadap ketuhanan, Ibnu Rushd menerangkan beberapa dalil untuk meyakinkan. Yang pertama yaitu dalil wujud Allah. Yang kedua, dalil inayah al-ilahiyah atau pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, dalil ihtira. Yang keempat, dalil harkah, yaitu dalil yang menggerak. Terus yang kelima yaitu dengan sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir yaitu pemikiran Ibnu Rushd tentang menanggapi Al-Ghazali. Ibnu Rushd ini dikenal sebagai orang yang menentang Al-Ghazali. Hal ini terlihat dalam bukunya yang berjudul Tahafutut Tahafut, yang merupakan reaksi buku Al-Ghazali. Dalam buku Ibnu Rushd ini, beliau membela pendapat-pendapat ahli filsafat Yunani dan umat Islam yang telah diserang habis-habisan oleh Al-Ghazali. Sebagai pembela Aristoteles, tentunya Ibnu Rushd menolak prinsip ijra'ul adat dari Al-Ghazali. Begitu pula Al-Farabi, dia juga mengemukakan prinsip hukum kausal dari Aristoteles. Perdebatan panjang antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd ini ternyata tidak pernah usai, karena keduanya memiliki pengikut setia dalam mempertahankan pendapat-pendapat dari kedua pemikir Islam tersebut.